Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, Lee Sin juga bisa melihat betapa pahitnya wajah Long Hao Shen, dan dia mengatakan beberapa kata untuk menghiburnya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini, pada akhirnya, itu hanya berlaku jika kamu benar-benar masuk 3 besar, ucap Lee Sin. Long Hao Shen sudah merasa sedikit lebih baik, lalu ia mengangguk dan berkata, "Ayo masuk Kak," ucap Long Hao Chen. Hari ini, suasana di Stadion Ksatria cukup serius. Meskipun situasi di dalam tidak berubah, di area peron, sekelompok orang telah datang, itu sudah jelas. Mereka tidak sedikit jumlahnya, dan tanpa ragu, mereka adalah para petinggi dari kuil besar. Pada saat ini, untuk 16 besar kompetisi seleksi Demon Squad Hunter, 40 orang dikumpulkan, semua duduk di ruang tunggu, dan menonton kompetisi knockout yang akan berlangsung. Meskipun orang luar ini tidak datang ke sini untuk berpartisipasi, mereka pergi menonton kompetisi seperti sebelumnya. Beberapa ingin belajar dan meningkatkan kekuatan mereka, dengan menonton pertandingan antara 16 dari para pembangkit tenaga listrik ini, mengamati metode mereka, dan mendapatkan pengalaman dalam proses tersebut. Lebih penting lagi, setelah akhir kompetisi ini, roulette pembentuk pasukan akan dilakukan. Siapa yang tidak ingin melihat keterampilan mereka, yang mungkin akan menjadi mitra pasukan mereka di masa depan? Begitu dia memasuki ruang tunggu, Long Hao Shen buru-buru melihat sekelilingnya. Banyak tatapan yang tertuju pada dirinya, khususnya milik Ksatria, atau pesaing yang berada di kelompok ketiga. "Aku menemukannya," ucap Long Hao Chen. Long Hao Shen benar-benar mengabaikan tatapan para pesaing lain, dan dengan cepat menemukan target perhatiannya. Chai Er diam-diam duduk di sudut barisan pertama. Dia membawa tongkat bambu di hadapan tubuhnya, dan disandarkan di bahunya. Dia tampak sangat tenang, dan dari mata Long Hao Shen, dia memberikan perasaan yang sangat murni. Karena ketika dia mendapatkan pedang Blue Rain Hibiscus of Light, Long Hao Shen telah sepenuhnya tenggelam, dia merasa seperti belum pernah melihat Chai Er selama berabad-abad. Melihatnya duduk di sini, dia dan Lee Sin dengan cepat menuju ke sisinya. Chai Er yang sebelumnya tampak tenang, dengan jelas mengenali langkah-langkah ini. Dengan sedikit menundukkan kepalanya, dia tanpa sadar menggenggam tongkat bambu dengan kedua tangannya. "Chai Er," Long Hao Chen memanggilnya, sebelum ia duduk di sisinya. "Iya," Chai Er merespons dengan suara tenang, mengerutkan bibirnya sambil terlihat agak tidak senang dengan sikapnya. "Chai Er, beberapa hari ini, aku berada di gudang harta aliansi, aku baru saja keluar dari situ kemarin malam," ucap Long Hao Chen. "Iya," Chai Er juga menjawab dengan sangat cepat. "Chai Er, apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini?" tanya Long Hao Shen, hatinya masih penuh dengan keraguan. Kali ini, Chai Er bahkan tidak mengucapkan kata, "ya," dan dengan tenang tetap duduk. Namun, telinganya sudah menjadi merah pekat. Meskipun Long Hao Shen tidak muncul selama beberapa hari, Lee Sin sudah memberitahunya apa yang dia lakukan, jadi tentu saja, Chai Er tidak khawatir tentang dirinya. Tapi, setelah dia dipeluk oleh Long Hao Shen pada hari itu, wajahnya akan memerah setiap kali dia mengenang kesalahpahamannya, dan bersamaan dengan itu, detak jantungnya akan bertambah cepat. Mendengar suara Long Hao Shen sekali lagi yang begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Long Hao Shen yang tidak punya cara untuk mengetahui tentang pikiran wanita kecil ini, saat ini ia mengerutkan keningnya dan menunjukkan kekhawatiran. "Chai Er, bagaimana mungkin kamu masih marah? Aku pikir aku tidak melakukan hal buruk. Jika kamu marah, katakan padaku kenapa, dan aku pasti akan memperbaiki diri sendiri," ucap Long Hao Chen. Lee Sin yang duduk di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut, dan hampir tertawa. Pasangan kekasih ini benar-benar menarik. Melihat penampilan Chai Er yang malu-malu, ada sesuatu yang jelas baginya. Bagaimana mungkin dia marah? Hanya saja, aku bertanya-tanya apa yang telah dilakukan keduanya. Aku merasa mereka benar-benar murni dan tulus, gumam Lee Sin. Jauh di lubuk hati Lee Sin, saat ini penuh dengan rasa iri, berpikir pada dirinya sendiri, kapan aku akan menemukan seseorang yang akan peduli padaku, sama seperti yang dilakukan oleh adik kepada Chai Er, pikir Lee Sin.
Kekhawatiran Long Hao Shen tidak berlangsung lama, dan karena dia bingung, tangan lembut kecilnya diam-diam membentang ke depan, dan memegang tangannya sendiri. Dalam genggaman tangan kecil yang lembut dan hangat ini, Long Hao Shen pada awalnya terguncang, kemudian, dia mengisi hatinya dengan resolusi. Karena cemas dalam batas-batas itu, dia dengan puas tetap duduk di sana. Meskipun dia cukup gelisah, sekarang dia yakin, bahwa Chai Er tidak akan menyalahkannya. Dalam kompetisi siatim gugur yang begitu penting, tentu saja tidak ada yang datang terlambat. Setelah beberapa saat, 16 pesaing telah tiba. Long Hao Shen tidak mengenali banyak orang di barisan pertama, di tempat dia duduk. Selain dia, Li Xin, dan Chai Er, ada juga Huang Yi dan Yang Wenzhao, dan dua ksatria terakhir yang tidak pernah dia lawan secara pribadi, yang secara alami adalah dua kelompok besar terakhir pada tingkat kelima, yang dilihatnya selama pertandingan kualifikasi. Long Hao Shen melihat sekelilingnya sebentar. Di barisan pertama, tepatnya ada 16 orang yang duduk, dan di antara mereka, tiba-tiba ada 5 ksatria, dan tidak ada pries sama sekali. Meskipun begitu, seorang ksatria yang keluar pertama di peringkat Six Great Temples, tentu bukan pemandangan yang langka. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang salah, dan memalingkan kepalanya ke Chai Er, lalu ia mengatakan padanya, dengan tatapan bingung. Chai Er, peserta dari kompetisi sistem gugur hari ini, harus menjadi satu-satunya yang bisa duduk di baris pertama ini, lalu kamu, ucap Long Hao Shen, pada titik ini, dia menghentikan ucapannya. Li Xin akhirnya tidak bisa menahan tawa lagi, adik, ada kalanya kamu benar-benar menjadi sangat bodoh. Siapa bilang Chai Er tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur ini? Dia mengambil tempat pertama dalam kelompok kedua kami, alakah kamu tidak tahu, ucap Li Xin. Hah? Long Hao Shen kaget, membuka lebar kedua matanya, dengan sempit melepaskan tangan kecil yang halus itu. Chai Er sedikit mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara rendah. Ini juga sesuatu yang tidak pernah kutanyakan padaku sebelumnya. Aku adalah asasin nomor 1, ucap Chai Er. Untuk Long Hao Shen, berita ini benar-benar telah mengejutkannya. Secara alami, dia tahu bahwa Chai Er adalah seorang asasin, tetapi dia buta. Namun, dia masih menempati posisi pertama dari kelompok kedua. Apa artinya itu semua, pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen benar-benar bingung pada saat itu. Kalian semua, selamat datang di Stadion Night, ucap seseorang. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di sekitar, dan membuat Long Hao Shen mengangkat kepalanya. Dia segera memperhatikan, bahwa pada suatu titik tertentu, kepala Saint Knight Han Qian telah tiba di stadion, dan kata-katanya diarahkan pada orang-orang di ruang tunggu. Meskipun dia tidak menggunakan sihir penguat suara, semua orang dapat dengan jelas mendengar suaranya. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat kepada kamu sekalian karena telah memasuki 16 besar. Faktanya, bahwa kamu sekalian memasuki 16 besar, itu telah menyiratkan, bahwa kamu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari aliansi. Setelah kompetisi hebat ini, kamu akan memiliki izin untuk pergi ke gudang harta aliansi, untuk memilih salah satu keterampilan rahasia yang paling cocok untuk kamu. Jika kamu dapat maju dalam kompetisi ini, hasilnya akan meningkat dengan sesuai. Sedangkan untuk para pesaing lain yang tidak bisa masuk ke 16 besar, tidak perlu khawatir. Meskipun kamu yang paling luar biasa masuk 16 besar, serta lolos dari babak penyisihan, itu adalah bukti yang cukup, bahwa kamu akan menjadi anggota penting dari pasukan pemburu iblismu. Aliansi kuil kami belum pernah mahir dalam formalitas, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, sebelum kompetisi 16 pesaing utama berlangsung, kamu akan diminta untuk mengambil kertas suara. Mulai sekarang, keberuntungan juga akan menjadi faktor yang besar, apakah kamu akan bisa bertahan atau tidak. Bahkan aku mengenali keberuntungan sebagai elemen dari kekuatan, ucap Han Qian sebagai sambutan. Chai Er dengan diam-diam menggerakkan tangan kecilnya, dan menggenggam tongkat bambu dengan erat. Long Hao Shen tahu, bahwa dia malu di depan begitu banyak orang. Dari ketanyaannya, kalau dia terlalu malu untuk membiarkan tangannya dipegang, dia secara alami tidak akan mengeluh. Dari baris pertama, 16 pesaing berjalan berbaris, dan memasuki stadion satu demi satu. 44 pesaing lainnya tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan, tetapi sama-sama gelisah.
Tanpa ragu, setiap konfrontasi dari kompetisi knockout ini, akan menjadi kontes yang paling sengit. Pertandingan tentu akan sangat menarik, dan yang lebih penting, roda pemintalan akan menunjuk anggota di setiap regu setelah beberapa saat. Mereka semua ingin melihatnya, siapa yang pada akhirnya, yang akan keluar sebagai bintang, yang menggunakan kemampuannya sendiri, untuk mengambil kursi tertinggi dari kompetisi. Setelah anggota staf sekali lagi mengkonfirmasi plat nomor masing-masing pesaing, kelompok 16 memasuki panggung utama, menempatkan diri mereka dalam lingkaran di sekitar Han Qian. Pada saat ini, 5 tetua lainnya memasuki stadion, dan berdiri di samping Han Qian. Di antara 5 tetua ini, mereka adalah seseorang yang memiliki tanda Master Heroic Assassin, yang berasal dari kuil Assassin, yang mengendalikan 36 Heroic Assassins paling kuat dari tingkat ke-8, dia adalah Master Aula Bantuan, Ying Sui Feng. Pemimpin Aula Bantuan Kuil Mage, seorang guru Sein Mage, dan Komandan Resimen Mage, Lin Chen. Tentu saja, Long Hao Shen tidak tahu ini, tapi orang tua ini sebenarnya adalah kakek kandung Lin Xin. Pemimpin Aula Bantuan dari Kuil Pries, Kardinal dan penguasa Aula Pengorbanan, Ruo Shui. Aula Bantuan menguasai Kuil Prajurit, Grandmaster Berserker, dan pembangkit tenaga listrik di tangga Kaisar Perang, Ren Wokuang. Orang terakhir adalah seorang tetua wanita yang disulam dengan jubah hitam, dan terlihat selembut Ruo Shui, tetapi dia tampak memiliki penampilan yang lebih agresif. Dalam hal ketinggian, dia agak pendek, tetapi setelah memasuki stadion, dia adalah orang yang membuat yang lain merasakan tekanan terbesar. Ketika memperhatikan dengan hati-hati, getaran yang dia berikan mirip dengan tekanan yang dipaksakan, atau dikeluarkan oleh makhluk raksasa, menakutkan, dan terpencil. Orang ini adalah Master Aula Pelengkap, yang dikenal sebagai Master Fantasista Spiritual Agung. Summoner di pangkat Soul Emperor, Sansui. Dalam sekejap ini, semua orang bisa merasakan, bahwa sosok Sansui ini mungkin bukan yang paling berhasil dalam hal tingkat kultivasi di antara 6 Master Aula tambahan ini, tapi dia benar-benar yang paling menakutkan dari orang-orang ini. Han Qian tertawa dan berkata, "Semua orang berkumpul, haruskah kita mulai?" ucap Han Qian. 5 orang lainnya mengangguk setuju. Meskipun ada 6 orang di sana, 5 lainnya hanya hadir untuk mengawasi proses ini, dan tidak lebih, karena yang mengatur banyak adalah Han Qian saja. Bola api yang dilihat semua orang berkali-kali muncul sekali lagi, dan perlahan-lahan jatuh dari langit, lalu mengembang di udara, dan berangsur-angsur berubah menjadi lingkaran emas besar. Di saat jatuh ke tanah, kebetulan jatuhnya dekat dengan 16 pesaing, dan juga 6 Master Aula tambahan. Master Hall sekunder diselimuti dalam lingkaran cahaya, sementara 16 pesaing berdiri di luar lingkaran cahaya ini. Dengan kilatan cahaya keemasan dari tangan Han Qian, secara instan, cincin itu bersinar sangat cerah. Letakkan tanganmu di lingkaran cahaya ini, gambar Lot sekarang bisa mulai. Merasa nyaman, peringkat pertama dari grup mereka, itu hanya akan cocok dengan mereka yang peringkat kedua di grup mereka, ucap Han Qian. Sesuai dengan instruksi Han Qian, semua orang memasukkan tangannya ke lingkaran ini. 6 Master Aula Bantuan lainnya menutup mata mereka, menggunakan kapasitas mental mereka yang menakjubkan, hanya untuk merasakan proses menggambar banyak. Orang yang merasa paling gugup adalah Han Qian, dalam kapasitasnya sebagai Master Hall sekunder Night Hall. Tentu saja, dia berharap agar semua pesaing yang datang dari tempelnya, itu setidaknya melewati babak pertama. Jumlah 5 ksatria yang berkualifikasi kali ini, di antara 16 tempat, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sebelum kuil lainnya, Han Qian mendapatkan sejumlah besar wajah. Jika 5 ini bisa masuk 8 besar, betapa fantastisnya itu. Gambar Lot dimulai, ucap Han Qian. Sinar lembut dan keemasan menutupi 16 tangan sepenuhnya, yang dengan cepat berkelap-kelip dan menyebar. Berputar dengan kecepatan tinggi, sinar itu menutupi tubuh semua dari 16 pesaing dalam warna emas. Secara bertahap, kecemerlangan demi kecemerlangan menyala, dan perubahan muncul pada warna keemasan pada tubuh masing-masing pesaing. Perubahan paling penting adalah pada intensitas warna emas ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.